Dikatakan inna awwala man hasada fis samawati kana iblisu alaihi laknatu fajara alaihi ma jara. Dikatakan bahwasannya yang pertama kali yang iri di langit-langitnya Allah kana iblis. Ada itu iblis yang pertama kali iri ketika dia berada di sorganya Allah. Iblis alaihi laknah. Semoga laknat Allah kepada iblis. Fajara alaihi majara. Maka terjadilah apa-apa yang harus terjadi. Terusirlah itu iblis dari sorganya Allah. Bahkan terhinakan iblis yang dahulunya pemimpin para malaikat, maka menjadi dilaknat sampai hari kiamat kelak. Wa awwalu man hasada fil ardi kana qabilu haitsu hasada akhahu habila fajara alaihi ma jara. Sedangkan yang pertama kali yang iri dengki ketika di bumi kana qabilu, dialah Qabil, haitsu hasada akhahu, sekiranya Qabil iri kepada saudaranya Habil. Fajara alaihi majara, maka terjadilah apa-apa yang terjadi terhadap Qabil. Dilanjutkan, wa yakfi fin nasihati lil akili halahuma. Maka bagi orang yang berakal cukup keadaan keduanya ini, yaitu keadaan iblis, keadaan Qabil, menjadi nasihat atas orang yang berakal, atas orang yang memiliki pemikiran. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis, la tuqtalu nafsun dhaliman illa wa ala qabili kafilun. Tidaklah satu jiwa terbunuh dengan cara yang zalim, tidaklah terjadi pembunuhan secara zalim kecuali Qabil mendapatkan bagian dosanya dari pembunuhan tersebut, karena Qabil yang pertama kali dia melaksanakan pembunuhan. Dikatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna li ni'amillahi ta'ala a'daun. Sesungguhnya untuk nikmat-nikmat Allah itu ada musuh-musuhnya. Orang kalau memiliki nikmat itu pasti ada musuhnya. Mendapatkan 2 nikmat berarti 2 musuh. 10 nikmat 10 musuh. Qila, sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang engkau maksud dengan musuh-musuhnya tersebut ya Rasul? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, alladzina yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Merekalah yang bersifat iri, merekalah yang bersifat dengki kepada manusia yang lain ketika mereka manusia yang lain Allah memberikan nikmat kepada mereka. Kita punya harta, pasti ada yang iri. Kita mendapatkan kekuasaan, pasti ada yang iri. Bahkan kita berjalan di jalannya Allah sekalipun, maka orang yang iri, orang yang dengki, orang yang memusuhi, siap untuk menggoda kita, siap untuk menjadi musuhnya kita. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ada orang yang berjalan di jalannya Allah, kemudian dia terbebas dari musuhnya, tentunya
baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk tidak mendapatkan musuh. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan musuh, bahkan diancam dan lain sebagainya. Apalagi kita yang jauh derajatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli hikmah mereka mengatakan, qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang ahli hikmah mereka mengatakan, ummahatul khotoya salasatun, dedengkotnya segala dosa, dedengkotnya segala kesalahan-kesalahan itu ada 3 hal, ada 3 macam. Apa itu? Yang pertama, al-hasadu, iri atau dengki. Wal hirsu, terlalu cinta kepada dunia. Wal kibru, dan kesombongan. Ammal kibru fakana asluhu min iblis haitsu takabbara wa aba minas sajdati falu'ina. Adapun sombong, fakana asluhu, maka asalnya itu sombong, maka madhab sombong itu yang pertama kali min iblis, dari iblis yang pertama kali bersifat sombong. Kapan itu? Haitsu takabbara, ketika iblis tadi itu sombong, wa aba, dan menolak minas sajdati, untuk sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai bentuk penghormatan. Gara-gara itu fala'ana, maka Allah melaknat itu iblis, atau falu'ina, maka iblis tadi itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal hirsu, adapun terlalu menjaga dunia, terlalu cinta kepada keabadian. Di muka dunia tidak ada yang abadi, hadirin. Kita hidup di dunia tidak ada yang abadi. Makanya hidup di dunia pasti dipenuhi. Kadang senang, kadang sedih, kadang tertawa, kadang butuh menangis, kadang sehat, kadang sakit. Kalau ada seseorang mengharapkan keabadian di muka dunia, tidak akan pernah didapatkan sama sekali. Keabadian ada di akhirat kelak. Setelah kita wafat itu abadi. Abadi dalam nikmatnya Allah, atau na'udzubillahi min dzalik, abadi dalam azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal hirsu, adapun seorang yang terlalu cinta kepada dunia, orang yang mengharapkan keabadian di muka dunia, padahal tidak ada keabadian. Fakana asluhu min Adam alaihi salatu wassalam, maka ini merupakan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Meskipun bukan kesalahan yang dilaksanakan Nabi Allah Adam, ini merupakan caranya Allah untuk melanjutkan kehidupan. Andai Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, maka tidak ada kehidupan di muka dunia ini. Allah membuat skenario. Sekali lagi, bukan kesalahan yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Adam, maka bahkan wajib Nabi Allah Adam untuk memakan buah khuldi. Tapi diberikan pelajaran oleh para ulama. Lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam yang dikatakan haitsu qila lahu al jannatu kulluha mubahah lak illa hadhihi syajarata. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, semua sorga dan segala kenikmatan yang ada di sorga dan segala fasilitas yang ada di sorga, kullu halak, semuanya untukmu, wahai Nabi Allah Adam, illa hadhihi syajarata, kecuali hanya satu pohon ini, satu saja. Fahamalahul hirsu, tapi Nabi Allah Adam masih menginginkan satu buah khuldi tadi itu. Maka ketika itu fa'akhraja minha, maka ketika itu Allah mengeluarkan Nabi Allah Adam dari sorga. Sekali lagi, bukan karena kesalahan Nabi Allah Adam untuk melanjutkan
melanjutkan kehidupan di muka dunia ini. Tapi ulama memberikan gambaran, hati-hati. Kalau Nabi Allah Adam diberikan segala kenikmatan sorga untuk Nabi Allah Adam, masih menginginkan satu, lalu dibandingkan dunia, apa yang kita miliki, hadirin? Mungkin kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya sawah. Ketahui, di atas kita masih ada yang lebih kaya. Ada seorang penguasa, presiden Indonesia misalnya, masih terkalahkan dengan presiden negara-negara adidaya. Tidak ada kenikmatan sama sekali di muka dunia. Tidak ada sesuatu yang perlu kita pertahankan mati-matian di muka dunia, kecuali iman kepada Allah. Kecuali kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya fana, kecil. Apabila kita terbawa dengan kecintaan kepada sesuatu yang kecil, maka kecintaan itu yang akan membinasakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa ammal hasadu, adapun sifat iri, adapun sifat dengki, fakana asluhu min qabil. Aslinya, dasarnya, asasnya itu dari Qabil. Haitsu qatala akhahu Habila. Ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, fasara, maka menjadi itu Qabil kafiron, kufur kepada Allah, dilaknat oleh Allah, bahkan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa babi hasadih. Karena sebab irinya. Cuma gara-gara perempuan. Gara-gara perempuan membunuh saudaranya sendiri. Fala haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Ana lagi-lagi, 3 yang merupakan pembesarnya segala kesalahan. Iri. Terlalu cinta kepada keabadian di muka dunia. Kemudian kesombongan. Wa kadza qala al-faqih Abu Laits. Atas dasar ini berkata al-faqih Abu Laits mengatakan talatatun la tustajabu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Meskipun doa lama, meskipun menangis, meskipun kalau perlu dengan pingsannya sekalipun, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok. Yang pertama, akilul harama. Orang yang makan haram. Doa tapi makan haram. Menyampaikan munajat kepada Allah tapi ngambil riba di bank, naudzubillah. Bangun masjid dari riba. Fala haula wala quwata illa billah. Berangkat haji, berangkat umrah dari uang riba, dari uang renten. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik, katanya Allah. Tidak ada aku menerima panggilanmu. Tidak ada keberuntungan untukmu. Karena dia pemakan riba. Tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa mukthirul ghibah. Orang yang memperbanyak ngerasani orang. Orang gerak dirasani. Orang gini dicemooh. Orang ini diginikan. Ketahui, ghibah, meskipun kita tidak mengucapkan, kita dengarkan saja. Kita dengarkan. Kita duduk di sana. Ketahui, kita terhitung berghibah. Dan ketahui, minimal orang yang berghibah belum tobat, itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin mati minum khamr, mungkin mati kecanduan, mungkin mati ketika berzina, na'udzubillahi min dzalik. Jangan berharap doa dikabulkan kalau lesan kita masih sering menggunjing orang, sering ngomongi orang. Kadang-kadang pengajian kemana-mana. Pengajian ke sini, pengajian ke situ, pengajian ke sini, bahkan sampai keluar kota berangkat pengajian. Tapi mulut tidak bisa dijaga sama sekali. Rumah tangga orang selalu menjadi sasaran untuk makanannya dia.
Pagi hari, siang hari, sore hari, malam bangun, minta sama Allah. Ketahui, mulut jaga, diterima di sisi Allah. Mulut tak bisa dijaga, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Siapa orang yang di hatinya ada kebencian, benci sama saudara muslim. Siapa orang yang di hatinya ada iri kepada saudaranya muslim, saudara kita. Pak, maaf, kepada orang kafir sekalipun, kita tidak boleh benci sama orangnya. Karena kalau sudah benci sama orangnya, kita tidak akan mendoakan kebaikan. Jangankan kepada muslim, kepada orang kafir. Orang kafir yang jelas-jelas tidak pernah sujud sama Allah, yang jelas-jelas musuhi Nabi Muhammad, kita tidak boleh membenci orangnya, benci perbuatannya. Doakan, doa kepada orang kafir semuanya diharamkan oleh Allah, kecuali satu boleh doa kepada orang kafir. Apa? Supaya dia mendapatkan hidayat masuk Islam. Terus bagaimana kiranya kalau benci, kalau bermusuhan, kalau iri kepada saudaranya muslim seiman, kadang-kadang satu kandung, kadang-kadang satu bapak, satu ibu. Fala haula wala quwata illa billah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.